Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang untuk kelas 8A dan juga kelas 8B ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan virtual online secara tidak langsung ya seperti ini. Tapi alhamdulillah kita syukuri saja apapun kondisi yang kita alami sekarang ini, dan kita berdoa semoga pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan tatap muka secara langsung seperti biasa ya. Oke, kemarin kita sudah melakukan Google Meet ya, alhamdulillah, tapi yang ikut itu sedikit karena memang terbentur, mungkin karena kemarin katanya ada ulangan harian bahasa Inggris ya yang baru diupload oleh Miss Eva sekitar jam setengah satuan ya. Jadi kalian mungkin ada yang terburu-buru yang masih mengerjakan ulangan, ada juga yang mungkin ulangannya nanti aja lah, kita ke Google Meet dulu, yaitu alhamdulillah ya kalau misalkan kalian sesuai dengan masih disiplin sesuai dengan jadwal. Tapi setidaknya Ibu harapkan kalian tuh ikut semua. Karena apa? Karena Google Meet itu nggak bisa diulang. Jadi mau nggak mau kalau kalian yang nggak ikut harus meraba-raba kemarin tuh belajar apa ya. Mau nggak mau kan kalian harus belajar sendiri gitu kan ya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah Ibu berikan tugas dan sudah Ibu sebagian besar koreksi dan sebagian besar memang betul semua. Berarti alhamdulillah walaupun kalian tidak ikut, setidaknya kalian mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sistem koordinat ya. Jadi sistem koordinat itu selalu melalui titik pusat. Titik pusatnya itu adalah 0,0. Ingat ya. Titik pusat koordinat itu selalu 0,0. Dan titik tertentu pada sistem koordinat selalu dimulai dari sumbu X baru sumbu Y. Jadi titik tertentunya itu selalu begini nanti ya. Titiknya itu adalah jadi titik pusat itu selalu di 0,0 ya. Titik pusat ya selalu di 0,0. Terlihat tidak? Oke. Sedangkan titik tertentu itu selalu dimulai dari X, Y, berarti dari sumbu X baru sumbu Y yang dilihat gitu ya. Jadi titik pusatnya 0,0, titik tertentunya itu adalah X, Y gitu ya. Ini ya yang kalian lihat ya, yang atasnya nggak usah dilihat, ini materi kelas 7 gitu ya. Oke Bu, kalau begitu hari ini kita belajar apa? Karena kemarin kalian sudah bisa memetakan titik-titik pada sistem koordinat, berarti hari ini kalian akan belajar tentang membuat sketsa grafik fungsi aljabar ya. Apa itu fungsi aljabar? Fungsi aljabar adalah sebuah fungsi yang memuat variabel. Ini titik ya. Jadi simbolnya itu bisa fx ya. Jadi f dalam kurung x atau f titik 2x. Di mana fx atau f titik 2x adalah suatu nilai dari y. Jadi kalau misalkan ada suatu soalnya bentuknya adalah fx sama dengan 3x tambah 2, itu kalau ditulis seperti bentuk lain itu sama saja kayak y sama dengan 3x tambah 2, karena fx itu nilai dari siapa? Nilai dari si y. Atau bisa juga tulis f titik 2x tanda panah 3x tambah 2, ini juga ditulis dalam bentuk lainnya adalah y sama dengan 3x tambah 2. Karena apa? Ingat, fx atau f titik 2x itu nilai dari siapa? Nilai dari si y ya. Nanti untuk lebih lanjutnya kalian akan mempelajari pas kalian SMA gitu ya. Nah, terus di sini untuk membuat grafik fungsi pada koordinat kartesius berarti kalian harus memasukkan nilai x atau nilai domain pada fungsinya gitu ya. Ingat, jadi nilai x pada koordinat kartesius disebut sebagai nilai domain. Ya, ingat. Jadi kalau kalian menempatkan nilai domain itu selalu pada sumbu x, karena sumbu x itu selalu bernilai domain ya. Di sini ada contoh. Suatu fungsi fx x tambah 1 mempunyai daerah asal atau domain yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanya ada dua. Yang pertama, buatlah tabel untuk fungsi f. Yang kedua, gambarlah grafiknya. Oke, sekarang kita jawab yang A dulu. Oke, sekarang kita tulis dulu domainnya. Domain itu selalu mewakili sumbu x ya. Domain atau di sini sumbu x-nya itu ya. Domain atau sumbu x-nya
Itu nilainya tadi apa saja katanya? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, sekarang ini domainnya. Terus fungsinya itu apa katanya? Fungsinya itu katanya adalah X tambah 1. Sekarang kita cari dulu. Sebelum kita membuat tabel, kita cari dulu nilainya satu-satu. Oke ya. Kita mulai dari F apabila X-nya, tadi kan nilai X-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah nilai X-nya. Nilai X disebut juga sebagai domain. Dan domain ditulis pada sumbu X. Oke ya. Kita mulai dari X-nya 1, karena berada di sini angka 1 ya. Kita mulai pada saat X-nya 1. Berarti X di sini ganti dengan angka 1. Berarti bagaimana? 1 ditambah 1. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 2. Jadi ikutin fungsinya yang ini ya, yang atas X tambah 1. Oke, lanjut. Pada saat X-nya 2, berarti ini F2. Berarti X yang ini ganti dengan angka 2. Berarti 2 ditambah berapa ini? 1. Sama dengan 3. Oke, berarti nanti kalian tulisnya gini ya. Ini 1. X-nya kan 1. Ini 2. 2 itu adalah punya siapa? 2 itu adalah punya si Y. Ingat, karena nilai fx itu sama dengan siapa? Sama dengan Y. Berarti di sini F ini 1, karena Y-nya dapat 2, berarti di sini 1,2. Itu adalah koordinatnya. Kalau di sini berapa jadinya? X-nya 2, Y-nya 3, berarti 2,3. Oke, lanjut. Pada saat X-nya 3, berarti di sini F3. X-nya, ingat X yang ini ganti angka 3. 3 ditambah 1. Jadi sesuai dengan bentuk fungsinya ya. Kalau di sini X tambah 5, berarti di sini 3 tambah 5. 1 tambah 5, 2 tambah 5 gitu ya. Sesuai dengan bentuk fungsinya. 3 tambah 1 berapa? 4. Berarti koordinatnya berapa? 3,4. Terus pada saat F-nya 4, berarti X-nya ganti 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti koordinatnya berapa? 4,5. Terus pada saat terakhir F-nya 5 ya. Berarti ini bagaimana? 5, X-nya ganti 5 kan? 5 tambah 1 sama dengan 6. Berarti koordinatnya adalah 5,6. Gitu. Ya. Jadi nilai 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah nilai dari sumbu Y. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah nilai dari sumbu X. Ya. Kalau kalian disuruh bikin tabel, berarti kalian buat tabelnya dulu nih. Tabelnya itu berarti ada 3. Ada tabel untuk X ya, ada tabel untuk ininya nih, ini kan model fungsinya ya, X tambah 1, berarti kita tulis X tambah 1. Ini kita garisin dulu. Terus di sini satu lagi adalah nilai dari X, Y nya. Karena domainnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita tulis di sini 1. Kalian nanti nulisnya jangan kayak ibu ya. Kalian nanti nulisnya pakai penggaris biar lebih rapi. 2, 3, 4, 5. Ibu bikin tabelnya dulu ya. Nanti karena ini ibu nggak pakai penggaris, jadi sengaja ibu buat garisnya agak bergerigi. Jadi biar kelihatan kalau nggak terlalu mengsong-mengsong banget, atau apa nggak terlalu nggak lurus gitu maksudnya ya. Oke. Pada saat X-nya 1, X tambah 1-nya tadi nilainya berapa? Dapatnya 2. Berarti kita tulis di sini 2. Berarti di sini dapatnya berapa tadi? 1,2. Gitu kan ya. Pada saat X-nya 2, dia dapatnya berapa? 3. Berarti kita tulis di sini tabelnya 3. Berarti dia dapat ini ya 2,3. Pada saat dia X-nya 3, dapatnya 4. Berarti di sini 3,4. Pada saat X-nya 4, berarti di sini dapatnya 5. Berarti di sini berapa? 4,5. Ini pada saat dia X-nya 5, dia dapat X tambah 1-nya 6. Berarti di sini 5,6. Ya. Oke, jadi di sini adalah sumbu X-nya, di sini adalah bentuk
fungsinya, karena di sini fungsinya x tambah 1 berarti tulis ulang x tambah 1. Kalau bentuk fungsinya lain misalkan 2x tambah 5 berarti di sini tulisnya 2x tambah 5. Baru di sini x, y-nya gitu ya. Jadi ini adalah jawaban dari yang nomor A. Bentuk tabelnya sudah kita buat. Dan yang kemudian yang ditanya adalah gambarkan grafiknya. Oke. Yang B itu yang ditanya adalah gambarkan grafiknya. Nah, ini Ibu udah buat diagram Cartesiusnya ya, atau sistem koordinatnya. Sekali lagi Ibu minta tolong jangan ikuti cara Ibu tanpa menggunakan penggaris ya. Tolong nanti kalian kalau dikasih latihan, kalian bikin koordinat Cartesiusnya menggunakan penggaris agar rapi. Dan tolong jaraknya ini kalian atur sehingga jaraknya sama, misalkan dari 0 ke 1, 1 ke 2, misalkan dari 0 ke 1 itu 5 cm, atau setengah cm atau 1 cm, dari 1 ke 2 pun harus 1 cm, dari 2 ke 3 juga harus 1 cm. Jadi jaraknya itu semuanya usahakan sama, jangan seperti ibu hanya memberikan contoh saja ya. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama kita dapat titik 1,2, x-nya itu 1, y-nya itu 2. Ingat, karena ini 1,2 kan dimulai dari x dulu ya, x-nya itu 1 itu positif, berarti kita lihat x yang positif ini kan 1, y-nya juga positif 2, berarti ya positif ke atas, berarti ini kan 1,2, kita kasih titik. Kita luruskan dulu ke titik-titik, berarti ini 1,2, ini titik yang pertama ya. Terus yang kedua, x nya 2, y nya 3, semuanya positif, x nya 2, y nya 3. Oke, ini gini. Terus yang ketiga 3,4, semuanya positif, x nya 3, y nya 4, berarti ini 4, x nya, y nya 3. Oke, terus 4,5, berarti ini y nya 5, dapat, x nya dapat 4. Nih. Nah, terus terakhir 5,6, x nya 5, y nya 6, ini 5, y nya 6. Oke. Oke, nah seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya garis lurus ya. Kalau kalian hubungkan ini. Maaf, ini tanpa penggaris jadi agak blank, apa sih? Enggak lurus gitu ya. Jadi nanti kalau kalian pakai penggaris pasti ini akan menghasilkan garis yang lurus gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau ditanya domainnya itu yang mana? Domain itu adalah sumbu X. Jadi domainnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan hasil ini adalah sumbu Y-nya. Ya, atau nilai fungsinya 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau bisa japri langsung ke WA Ibu gitu ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, lanjut ya. Contoh soal selanjutnya Ibu ambil dari buku sumber lain ya. Ibu ambil di nomor 5. Di sini Ibu bacakan dulu. Fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 3x dikurang 1. Jadi ini fungsinya ini ya. Dengan daerah asal. Nah, ini agak modifikasi daerah asalnya. Daerah asal itu adalah domain, yaitu yang mewakili sumbu x. Jadi daerah asalnya adalah x di mana x lebih besar sama dengan min 3, x kurang dari sama dengan 5. Ibu ulang, x di mana x lebih besar sama dengan min 3 dan x lebih kecil sama dengan 5. X anggota bilangan cacah ini sudah Ibu pelajari, Ibu sudah ajarkan pada saat kalian duduk di bangku kelas 7 ya, yaitu tentang himpunan ya. Jadi notasinya silakan kalian pelajari lagi, buka buku lagi, jadi kalian bisa baca lagi gitu ya nanti ya. Nah, di sini yang ditanya sama ada 2. Buatlah tabel fungsi dari f, dan yang kedua gambarkan grafiknya pada bidang koordinat Cartesius. Oke, sekarang kita jawab ya. Di sini kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui fungsinya itu adalah 3x dikurang 1. Kita tulis berarti fungsinya adalah 3x dikurang 1. Oke, sekarang kita tulis domainnya. Domainnya itu adalah x di mana ya
X lebih besar sama dengan min 3 dan X lebih kecil dari 5, X anggota bilangan cacah. Ya, gitu ya. Domainnya berarti X di mana X, maaf ibu ulang ya. Jadi domainnya adalah X di mana X lebih besar sama dengan min 3, X lebih kecil sama dengan 5, dan X anggota bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 gitu ya. Tapi di sini katanya dia batasannya itu lebih besar sama dengan min 3 ya. Berarti otomatis nilainya itu adalah ya, nilai X-nya itu adalah siapa saja? Ada min 3 ya. Terus ada siapa lagi? Ada min 3 karena kan di sini ada tanda sama dengan ya, berarti min 3-nya ikut ya. Min 3 lebih besar dari min 3. Yang lebih besar dari min 3 adalah minus 2, terus minus 1, terus 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya diajak nggak? Pasti diajak karena di sini ada tanda sama dengan. Berarti di sini adalah 5. Cukup sampai situ. Ya, karena batasannya cuma itu aja. Jadi domainnya ini ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak juga ya. Oke, kita lanjut ya. Domainnya sudah, berarti kita tulis yang ditanya. Yang ditanya ada 2. Yang pertama, buat tabel F, dan yang kedua suruh buat gambar grafiknya. Udah gitu aja ya sebenarnya ya. Oke, sekarang kita jawab. Berarti kita jawab dari yang A dulu. Oke, sebelum kita jawab yang A, kita tulis fungsinya dulu ya. Jadi kan buat tabel, suruh buat tabel, tapi sebelum buat tabel kita buat rinciannya kayak tadi lagi ya. Kita tulis fungsinya fx sama dengan 3x dikurang 1. Oke, kita mulai pada saat x-nya min 3. F min 3, karena kan domainnya min 3 ya. F min 3 berarti 3x artinya 3 dikali x. Berarti 3 dikali min 3 dikurang 1. Gitu kan ya. Sama dengan 3 kali 3 min 9 dikurang 1. Hasilnya adalah min 10. Kan ya. Oke, terus lanjut ya. Untuk pada saat F-nya adalah min 2. 3x min 1, 3 kali x berarti 3 kali x-nya ganti min 2, berarti min 2 dikurang 1 sama dengan 3 kali min 2 min 6 kurang 1. Hasilnya adalah min 7. Karena punya hutang 6, hutang lagi 1, berarti masih hutangnya masih banyak ya. Jadi hutangnya jadi 7. Terus kita lanjut ke F-nya adalah min 1, berarti 3 kali x, x-nya ganti min 1, berarti 3 kali min 1 dikurang 1, karena di sini kan fungsinya dikurang 1 ya, berarti ini min 1 atau dikurang 1-nya jangan ketinggalan. Sama dengan 3 kali min 1 min 3 dikurang 1, hasilnya adalah min 4. Oke, lanjut pada saat di sini aja ya. Pada saat F-nya 0. Oke. Berarti 3 dikali 0 dikurang 1, gitu kan. 3 kali 0, 0 dikurang 1. Nggak punya apa-apa, tapi ngutang 1, berarti hutangnya adalah 1, gitu kan. Terus, pada saat F-nya 1 sama dengan, berarti kan 3 kali 1 dikurang 1, sama dengan 3 kali 1, 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2, ya. Lanjut, pada saat F-nya 2, berarti hasilnya adalah 3 dikali 2 dikurang 1, hasilnya adalah 6 kurang 1 sama dengan 5, gitu ya. Karena 3 kali 2 6, 6 kurang 1 5. Lanjut, berarti di sini F3. Karena di sini F-nya 3 sampai 5 ya. Berarti sama dengan 3 kali 3 dikurang 1 sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. Oke, pada saat F-nya 4, berarti X-nya, X ini ganti 4 ya. Oke, kita ganti X-nya dengan 4, berarti 3 kali, berarti kan gini, 3 kali 4 dikurang 1, hasilnya adalah 12 dikurang 1, sama dengan 11. Terakhir, berarti F itu pada saat 5.
berarti X-nya diganti dengan 5, berarti 3 kali X, berarti 3 kali 5 ya, berarti 3 dikali 5 dikurang 1, hasilnya adalah 15. 3 kali 5, 15 dikurang 1, berarti berapa hasilnya? 15 kurang 1, 14. Baru setelah ini kalian buat apa? Buat tabelnya. Ini agak panjang juga ya, kalian buat tabelnya. Jadi kita buat tabel, oke? Oke, di sini Ibu sudah membuat tabel. Ibu mohon maaf kalau banyak suara-suara yang mengganggu pembelajaran ya, karena Ibu bikinnya juga malam ya, dan anak Ibu juga belum tidur, jadi banyak suara-suara yang mengganggu lah, maaf ya. Oke, kita sudah membuat tabel. Di sini seperti biasa Ibu membuat tiga baris ya, ada domain, ada bentuk fungsi, dan juga ada x, y ya. Domainnya itu sumbu x. Jadi dari tadi katanya dari apa? Dari min 3 sampai dengan 5. Ibu tulis di sini min 3 sampai 5. Nah, terus di sini adalah kalau baris fungsi. Fungsinya kan kalau yang ini adalah 3x dikurang 1. Berarti Ibu tulis 3x kurang 1. Kalau yang tadi kan fungsinya apa? Kalau yang tadi kan fungsinya adalah x tambah 1. Makanya di sini Ibu tulisnya x tambah 1. Nah, sekarang berbeda fungsinya, makanya ditulisnya beda lagi ya. Terus baru yang terakhir adalah kolom x, y. Kita masukkan sekarang ya. Pada saat dia min 3, dapatnya adalah min 10. Berarti di sini tulis min 10. Berarti x, y-nya dapatnya berapa? 3, min 10. Oke. Terus pada saat dia min 2, dapatnya adalah min 7. Berarti di sini ini min 7. Berarti dia dapatnya adalah min 2, min 7. Terus pada saat dia min 1, dapatnya min 4. Kita tulis semua dulu ya. Dapatnya 0, dia min 1. Pada saat dia 1, dapatnya 2. Pada saat 2, 5. Pada saat 3, dapat 8. Pada saat 4, dapat 11. Pada saat 5, dapat 14 gitu ya. Oke, kita masukkan, berarti jadinya berapa ini? Min 1, min 4. Yang ini 0, min 1. Yang ini 1,2. Terus yang ini 2,5, yang ini 3,8, lanjut 4,11, terakhir 5,14 gitu ya. Berarti ini adalah jawaban dari yang pertanyaan yang A. Ini jawabannya. Lanjut kita gambar yang kita jawab yang B, yaitu gambarkan grafiknya. Oke, ini Ibu sudah membuat koordinat kartesiusnya, dan ini alhamdulillah Ibu menggunakan penggaris ya, jadi jaraknya juga terlihat sama ya, karena Ibu mengambil jarak setengah cm. Ini tengah-tengahnya adalah titik pusatnya, yaitu 0,0 gitu ya. Tadi Ibu lupa ya, kalau tadi Ibu nulisnya pas bagian di sini itu adalah buram ya. Tadi di sini Ibu nulisnya 3, min 10 ya, harusnya kan di sini x-nya min 3, jadi min 3,10. Sekarang kita pindahkan titik-titik koordinat ini yang di tabel ke koordinat kartesius ini ya, yang udah Ibu buat. Oke, yang pertama min 3,10, berarti x-nya min 3, y-nya min 10. X-nya min 3, itu di sini, y-nya min 10 di bawah. Berarti kita titik-titikin. Ini kalau bisa sih kalian titik-titikinnya juga pakai penggaris ya, biar rapi. Tapi karena Ibu bingung megangnya ya, megang HP-nya, jadi Ibu terlanjur pakai ini aja deh. Pakai yang ada aja. Ini kurang lebih di sini ya titiknya. Min 3,10. Lanjut min 2,7. X-nya min 2, y-nya min 7. X-nya min 2 ini, y-nya 7. Y itu adalah sumbu yang ini ya, yang vertikal. Min 7 ini 2 ke min 7, kita iniin ke min 7. Oke, ini ya kurang lebih di sini dia. Lanjut ya, lanjut kita yang selanjutnya ada min 1, min 4. X nya min 1, y nya min 4. X itu yang mendatar, sumbu X nya min 1 ini, y nya min 4. Berarti y yang karena y nya minus berarti ada di bawah, y nya min 4, kita ke bawah. Oke, kurang lebih di sini ya. Terus apalagi 0, min 1.
X nya 0, 0 itu tengah-tengah kan ya, Y nya min 1, berarti kurang lebih dia ada di sini. Kita titikin 0, min 1 ya. Terus 1,2, X nya 1, Y nya 2, karena positif semua berarti ini X nya 1, Y nya 2, berarti kurang lebih di sini ya. Terus lanjut, ini 2,5, X nya 2, Y nya 5, berarti positif semua. Ini positif semua, berarti gini ya, kurang lebih titiknya di sini. Terus 3,8 positif semua, X nya 3, Y nya 8, positif semua. Ibu ambil dari sini dulu ya biar enak ya, dari sumbu Y dulu, baru kita naik ke sumbu X nya. Kurang lebih di sini. Lanjut, ini dapat 4,11, X nya 4, Y nya 11, berarti di sini nih. Wah, kelewatan ya ini. Nah, kurang lebih di situ. Terus terakhir adalah 5,14, X nya 5, Y nya 14, berarti ibu ambil di sini ya. Oke, gini ya. Kalau sudah, kita tinggal bikin garisnya saja ya. Ingat, tolong pakai penggaris biar lurus. Oke, setelah ibu beri garis sesuai dengan titik yang tadi, terbentuklah garis lurus seperti ini ya. Ini adalah grafik dari fungsi apa? Dari fungsi 3x dikurang 1 gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan sampai situ? Kayaknya cukup jelas ya. Dan materi kita di sistem koordinat ini hanya sampai sini, udah cukup ya. Jadi nanti kita minggu depan insya Allah lanjut ke bab 3 ya. Jadi sistem koordinat kartesius cukup sampai sini saja gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau bisa japri langsung ke ibu lewat telegram boleh, lewat WA juga boleh gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita cukup sampai sini saja ya. Hari ini kita belajar tentang menggambar grafik fungsi aljabar. Jadi gitu ya. Jadi intinya atau kesimpulannya, kalau kalian ingin menggambarkan fungsi aljabar grafiknya pada koordinat kartesius, kalian harus tahu domainnya dulu. Setelah tahu domainnya, kalian masukkan nilai-nilai domainnya itu ke dalam fungsinya. Kalau gitu, kalau sudah ya, kalian boleh menghitungnya, masukkan ke dalam tabel, barulah dalam nilai-nilai dalam tabel tersebut kalian pindahkan ke dalam grafik ya. Setelah dibuat atau dipindahkan ke dalam grafik titik-titiknya, barulah kalian gambar tuh grafiknya kayak gimana gitu. Misalkan kayak gini, tadi kan titik-titiknya dapat nih 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 ya. Kalau sudah kayak gini, kalian tarik garisnya. Tarik garis dari bawah ke atas sesuai dengan titiknya dan ketemulah grafik dari fungsi tersebut gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita cukupkan sampai situ dan ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.